Hai teman-teman semua, melanjutkan perjalanan kita sebelumnya, di konten kali ini aku ingin berkeliling sedikit di kota Subulu Salam pada malam hari, dan juga kebetulan ini malam takbiran, sebelum besok merayakan Idul Fitri. Jadi seperti apa suasana malam takbiran di kota Subulu Salam yang katanya adalah kota paling sepi di Indonesia. Jadi khusus di konten ini aku tidak memasang latar belakang musik, supaya suasana malam takbirannya lebih terasa. Aku sudah berusaha mengedit supaya suara di luar tidak terlalu bergema. Jadi aku memutuskan untuk menginap satu malam di kota Subulu Salam. Untuk keberadaan penginapan di kota Subulu Salam ini memang tidak terlalu banyak. Harganya bervariasi, paling murah yang aku temukan mulai dari Rp150.000 per malam. Untuk keberadaan SPBU Pertamina, memang setahuku cuma ada 2 SPBU di kota Subulu Salam. Ini menyebabkan antrian panjang sampai keluar jalan. Karena antrian di pom bensin Pertamina yang terlalu panjang dan ramai, jadinya aku memutuskan untuk membeli bensin eceran saja. Untuk menghemat waktu juga, dan ada alasan lain juga karena besok Idul Fitri. Jadi di Provinsi Aceh biasanya toko retail seperti Alfamart atau Indomaret bukanya agak siang, begitu juga dengan SPBU Pertamina yang kemungkinan besar besok akan buka agak siang hari. Suhu udara di kota Subulu Salam pada malam hari ini lumayan terasa dingin, akibatnya kameraku jadi agak berembun. Mungkin faktor hujan deras juga berpengaruh ke suhu udara di sini yang menjadi lebih dingin. Kalau dibilang sepi, sebenarnya kota Subulu Salam tidak sepi-sepi amat. Jumlah penduduknya hampir 100.000 orang, namun karena luasnya mencapai 1.300 km persegi jadinya jumlah penduduk per kilometer perseginya menjadi lebih sedikit, sehingga secara hitungan jumlah penduduk per kilometer persegi, kota Subulu Salam adalah salah satu kota paling sepi di Indonesia. Karena mayoritas wilayah kota Subulu Salam adalah hutan, sungai dan banyak air terjun, maka mayoritas masyarakat tinggal di pinggiran jalan lintas barat Sumatera. Semoga ada kesempatan di lain waktu untuk eksplorasi pedesaan yang ada di kota Subulu Salam ini, karena kadang penasaran juga seperti apa suasana pedesaan di kota Subulu Salam. Selain dijuluki kota paling sepi, Subulu Salam juga dijuluki sebagai kota 1001 air terjun, karena memang banyaknya air terjun di wilayah ini. Wisata air terjun memang adalah salah satu wisata unggulan dari kota Subulu Salam. Kalau dibandingkan dengan kota-kota besar lain, memang suasana malam di Subulu Salam ini masih bisa dibilang tidak terlalu ramai. Aku kurang tahu apakah setiap hari memang suasana di Subulu Salam seramai ini, ataukah hari ini ramai karena besok adalah Hari Raya Idul Fitri. Semakin menjelang malam suasananya semakin ramai. Kalau agak berisik harap maklum karena malam takbiran suasananya pasti ramai. Anak-anak kecil saja juga masih berkeliaran ikut merayakan malam takbiran. Kalau anak-anak mudanya nggak usah ditanya. Tadi aku lihat-lihat mereka sedang konvoy keliling kota. Tapi semakin menjauh dari pusat kota memang suasananya semakin sepi, walaupun gak sepi-sepi amat lah ya. Nanti kalau terlalu sepi kita putar balik kembali ke pusat kota. Semakin malam suhu udaranya juga semakin dingin. Sudah mulai terlihat kameraku mulai mengembun akibat suhu di luar yang dingin dan juga lembab. Karena sehabis turun hujan, dan juga kameranya sudah dipakai lebih dari 7 jam. Semoga aja masih sanggup dan tidak rusak. Karena besok kita akan motoran menuju kota Miulaboh. Kontennya sedang dalam proses pengeditan dan mungkin butuh waktu lama untuk selesai karena durasi perjalanannya mencapai 9 jam perjalanan dengan jarak kurang lebih 300 km. Sempat ada wacana untuk membuat jalan baru yang menghubungkan Kabupaten Aceh Tenggara dengan kota Subulu Salam. Namun sampai sekarang tetap menjadi wacana walaupun sudah dibahas di Komisi 5 DPR. Tapi sampai sekarang jalannya belum terhubung.
Jadi memang warga kota Subulu Salam yang ingin ke Kabupaten Aceh Tenggara harus memutar melalui Sumatera Utara, tepatnya di kota Sidikalang, karena memang tidak ada jalan dalam provinsi yang menghubungkan kota Kutacene dengan kota Subulu Salam. Padahal aku juga ingin sekali mencoba jalan dari kota Subulu Salam menuju Aceh Tenggara. Ya sayangnya jalannya belum selesai, entah harus menunggu sampai kapan. Mungkin keterbatasan dana, karena harus memotong perbukitan dan hutan-hutan, ya tidak tahu juga. Jadi seperti itulah gambaran suasana malam takbiran di kota Subulu Salam. Menurutku suasananya cukup ramai dan seru, saking ramainya sampai-sampai polisi ikut patroli keliling kota Subulu Salam. Di konten berikutnya mungkin kita akan melihat suasana kota Subulu Salam pada pagi hari di Hari Raya Idul Fitri seperti apa. Oke teman-teman, sampai jumpa di konten berikutnya.